Dan kali ini kita akan membahas tentang kode etik dan salah satu permasalahan yang menyangkut tentang kode etik. Bagaimana penjelasannya? Mari kita lihat penjelasan berikut ini. Pada dasarnya, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mekanisme atau tata cara serta prosedur untuk keluar dari suatu organisasi advokat. Dan kita akan membahas suatu contoh kasus di mana salah satu dari anggota tersebut keluar secara sepihak. Bagaimana penjelasannya? Mari kita simak terlebih dahulu apa itu Undang-Undang Advokat dan bagaimana tata cara keluarnya. Dalam Undang-Undang Advokat atau Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang mengatur tentang advokat tidak mengatur secara spesifik mengenai mekanisme keluarnya seorang advokat dari organisasi advokat. Namun, Undang-Undang Advokat mengatur bahwa setiap advokat wajib menjadi anggota organisasi advokat, yang itu tertera dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Advokat. Nah, maka dari itu, berdasarkan ketentuan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa seorang advokat tidak dapat keluar dari organisasi advokat secara sepihak. Advokat harus mengikuti mekanisme yang diatur oleh organisasi advokat yang bersangkutan. Selanjutnya kita akan membahas tentang Kode Etik Advokat Indonesia atau yang disingkat dengan KEAI. Kode Etik Advokat Indonesia juga tidak mengatur secara spesifik mengenai mekanisme keluarnya seorang advokat dari organisasi advokat. Namun, Kode Etik Advokat Indonesia mengatur bahwa advokat wajib menjunjung tinggi dan mematuhi kode etik advokat yang tertera dalam pasal 1 ayat 1. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa seorang advokat yang keluar dari organisasi advokat secara sepihak dapat dikenakan sanksi oleh organisasi advokat yang bersangkutan. Sanksi tersebut berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap dari profesi advokat. Pada dasarnya, terdapat beberapa kemungkinan yang menyatakan bahwa mengapa Undang-Undang Advokat tidak menjelaskan tentang tata cara keluar dari organisasi advokat. Alasan yang pertama yaitu persoalan teknis. Undang-Undang Advokat adalah undang-undang yang mengatur secara umum tentang profesi advokat. Undang-undang ini tidak dimaksudkan untuk mengatur secara spesifik setiap aspek dari profesi advokat, termasuk mekanisme keluar dari organisasi advokat. Yang kedua adalah permasalahan filosofis. Undang-undang advokat didasarkan pada filosofi bahwa organisasi advokat adalah bagian penting dari profesi advokat. Organisasi advokat berperan penting menjaga martabat dan integritas profesi advokat. Oleh karena itu, Undang-Undang Advokat tidak memberikan kewenangan kepada advokat untuk keluar dari organisasi advokat secara sepihak. Yang ketiga, persoalan politik. Proses pembentukan Undang-Undang Advokat diwarnai oleh perdebatan yang cukup alot. Salah satu perdebatan yang telah terjadi mengenai pengaturan tentang mekanisme keluar dari organisasi advokat. Beberapa pihak berpendapat bahwa mekanisme keluar dari organisasi advokat harus diatur secara ketat, sedangkan pihak lain berpendapat bahwa mekanisme keluar dari organisasi advokat harus diatur secara lebih fleksibel. Terlepas dari masalah-masalah tersebut, ketidakjelasan tentang tata cara keluar dari organisasi advokat dalam Undang-Undang Advokat menimbulkan beberapa masalah. Yang pertama, masalah hukum. Ketidakjelasan tersebut dapat menimbulkan perbedaan interpretasi tentang cara keluar dari organisasi advokat. Hal ini dapat menyebabkan konflik antara advokat dan organisasi advokat. Yang kedua, masalah moral. Ketidakjelasan tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa advokat dapat keluar dari organisasi advokat secara sepihak
Hal ini dapat merusak citra profesi advokat. Yang ketiga, masalah praktis. Ketidakjelasan tersebut dapat menyulitkan advokat untuk keluar dari organisasi advokat. Hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi advokat, baik secara materi maupun non-materi. Nah, oleh karena itu, perlu direvisi terhadap undang-undang advokat untuk mengatur secara jelas tentang cara dan mekanisme keluar dari organisasi advokat. Proses revisi tersebut harus memperhatikan persoalan tentang teknis, filosofi, dan politik, dan juga kemungkinan-kemungkinan lain yang kemungkinan akan muncul dari revisi tersebut. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah keluar dari organisasi advokat diperbolehkan? Jawabannya boleh, tetapi harus mengikuti mekanisme yang diatur oleh organisasi advokat yang bersangkutan. Memang kita tadi sudah menjelaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 atau Undang-Undang Advokat itu memang tidak mengatur, tapi hanya diwajibkan untuk masuk ke dalam organisasi advokat sesuai dengan mandat pasal 3 ayat 2. Secara umum, mekanisme keluar dari organisasi advokat dapat diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi advokat yang bersangkutan. Mekanisme tersebut dapat berupa pengajuan surat pengunduran diri kepada organisasi advokat, mengikuti rapat anggota, atau mengikuti prosedur lain yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jika seorang advokat keluar dari organisasi advokat secara sepihak, maka advokat tersebut dapat dikenakan sanksi oleh organisasi advokat yang bersangkutan, baik itu teguran lisan, tertulis, pemberhentian sementara ataupun pemberhentian secara permanen. Dalam kali ini saya akan memberikan contoh mekanisme keluar dari organisasi advokat yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari Perhimpunan Advokat Indonesia atau PRADI. Dalam pasal 22 ADART PRADI ayat 1, anggota PRADI dapat berhenti dari PRADI dengan mengajukan permohonan tertulis kepada pengurus pusat PRADI. Ayat 2, permohonan berhenti dari PRADI harus diajukan sekurang-kurangnya 3 bulan sebelum tanggal berhenti. Ayat 3, pengurus pusat PRADI dapat menerima atau menolak permohonan berhenti dari PRADI. Ayat 4, keputusan pengurus pusat PRADI bersifat final dan mengikat. Lanjut ke pasal 23 ADART ayat 1, anggota PRADI yang berhenti dari PRADI tidak berhak lagi menggunakan kartu tanda anggota PRADI, tidak berhak lagi menggunakan logo dan simbol PRADI, dan tidak berhak lagi menggunakan nama PRADI dalam menjalankan profesinya. Ayat 2, anggota PRADI yang berhenti dari PRADI wajib mengembalikan kartu tanda anggota PRADI kepada pengurus PRADI pusat. Nah, dari ayat-ayat tersebut, pada akhirnya kewenangan untuk menentukan apakah seorang advokat dapat keluar dari organisasi advokat atau tidak berada di tangan organisasi advokat yang bersangkutan. Kali ini kita akan membahas salah satu kasus yang tengah booming kali ini, yaitu kasus tentang pengacara kondang, yaitu Hotman Paris Hutapea. Dalam kasus ini, Hotman Paris menyatakan bahwa organisasi advokat di Indonesia bersifat multibar, sehingga advokat dapat memilih organisasi advokat manapun yang ingin diikutinya. Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa Hotman Paris ingin keluar dari organisasi advokat sebelumnya. Perlu diklarifikasi, Hotman Paris adalah salah satu anggota dari PRADI.
Berarti secara pernyataan tersebut, Hotman Paris ingin keluar dari organisasi advokat Pradi. Nah, berdasarkan pandangan Kode Etik Advokat Indonesia, tindakan Hotman Paris tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran Kode Etik Advokat. Hal ini karena Hotman Paris tidak mengikuti mekanisme yang diatur oleh Pradi. Terhadap kode etik yang dilanggar oleh Hotman Paris Hutapea telah diputuskan dalam putusan nomor 45/Pradi/DKI Jakarta putusan _9 Romawi/2021 oleh Dewan Kehormatan Daerah atau DKD Pradi DKI Jakarta. Hotman Paris Hutapea awalnya tidak terbukti melanggar pasal kode etik. Kemudian diajukan banding kepada Dewan Kehormatan Pusat atau DKP dengan hasil banding bahwa memang Hotman Paris Hutapea terbukti melanggar kode etik pasal 6 huruf B, D, dan F Undang-Undang Advokat, pasal 4 huruf A dan pasal 3 huruf G dan H Kode Etik Advokat, yang dimana Hotman Paris Hutapea bukannya menyelesaikan kasus tersebut dengan jalan mediasi damai, tetapi malah membicarakan permasalahan tersebut ke publik lewat konferensi pers yang telah dilakukan berkali-kali sehingga tersebarlah permasalahan itu ke khalayak luas. Terhadap perbuatan Hotman Paris Hutapea dapat dikenakan sanksi pemberhentian sementara selama 3 bulan dari organisasi advokat Pradi. Dari kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu apakah seorang advokat dapat keluar dari organisasi advokat? Jawabannya bisa. Tetapi ketika dia sudah tergabung dalam organisasi advokat, dia harus mematuhi mekanisme-mekanisme dan peraturan-peraturan yang telah diatur dalam ADART maupun peraturan lainnya dalam organisasi advokat tersebut. Nah, itu tadi adalah penjelasan saya tentang mekanisme dan tata cara keluar dari organisasi advokat dengan perspektif Undang-Undang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia. Kita juga sudah membahas tentang salah satu contoh kasusnya dan kita juga sudah dapat menyimpulkan dari keseluruhan materi yang telah saya sampaikan. Terima kasih dari saya. Tunggu saya di konten berikutnya.